Selamat sore. Olin, selamat sore Olin. Sore. Ih, pinter, cantik ya. Selamat sore, Sean. Selamat sore. Sore. Iya. Sean sehat hari ini? Sehat. Sehat, baik. Cevan, selamat sore Cevan. Sore, Bu. Sore, Bu. Ih. Ya, sudah mandi belum? Cevan sudah mandi belum? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh iya, udah ganteng ya. Mela dan Wano, selamat sore. Sore. Ya, oke. Yosi, selamat sore, Yos. Selamat sore. Ya, Nara, selamat sore. Sore. Ya, ini yang Apta Lili ini siapa ya? Tian. Oh, Tian. Tian, selamat sore. Nggak dibuka kameranya, jadi Bu Hari nggak bisa lihat Tian. Coba di open Sore. cam-nya. Selamat sore. Ya, pinter anak hebat. Ya, dibuka kameranya ya, Nak. Biar Bu Hari bisa lihat. Ya, oke. Siapkan buku dan alat tulisnya ya, Tian ya. Nanti kita mau belajar bersama-sama, kita mau tulis ya. Yuk, disiapkan kertas sama pensil atau bolpennya ya. Terus siapa nih yang belum disapa? Sudah semua. Jevan, Kak Nigel kemana? Masih tidur. Masih tidur. Masih tidur. Masih tidur. Hujan ya, enak buat tidur ya. Enggak apa-apa. Iya. Nanti kalau udah bangun, ya. Nanti kalau udah bangun bergabung ya. Baik, anak-anak terima kasih ya sore hari ini sudah meluangkan waktu ya. Kita ketemu via online. Yuk, kita akan mulai kegiatan belajar kita sore hari ini dengan berdoa ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Mulai dari pagi, kami boleh bangun tidur sampai sore hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan atas hidup kami. Terima kasih untuk keluarga kami yang Tuhan berkati. Terima kasih untuk orang tua kami yang juga Tuhan berkati. Sore hari ini Tuhan, kami menyediakan waktu kami untuk kami boleh dengaran akan firman Tuhan. Mampukan kami melalui firman Tuhan ini, kami boleh menjadi anak yang lebih baik lagi. Tolonglah kami supaya alat-alat dan jaringan yang kami pakai lancar, sehingga kami dapat belajar dengan baik di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, yuk siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu. Minggu lalu itu yang datang Nigel, Yosia, Wano, Sean, Mela. Yo, minggu lalu inget gak? Tentang apa? Apa minggu lalu? Masa nggak ada yang ingat? Ayo minggu lalu. Siapa yang lahir? Isa lahir. Pinter, Sean pinter, Wano pinter, Mela pinter ya. Kemarin kita belajar tentang bagaimana Iska lahir. Ya, Iska lahir berarti Tuhan sudah menggenapi janjinya. Selama berapa tahun Abraham menantikan kelahiran Iska? Ya, siapa yang ingat? Berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun itu umurnya Abraham. Berapa lama saat Abraham dijanjikan sampai Ishak lahir?
25 tahun. Selama 25 tahun Abraham menantikan seorang anak. Nah, nanti anaknya kecil dulu kayak Jevan ya. Ya, kayak Jevan kecil dulu, terus nanti lama-lama bisa besar ya. Nah, ketika Abraham sudah punya anak, Ishak sudah lahir, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang itu membuat Abraham merasa, kenapa barang yang aku sayangi, orang yang aku sayangi, aku sudah menunggu lama, tiba-tiba mau diambil oleh Tuhan. Nah, maka hari ini judul kita adalah kepercayaan Abraham diuji. Nah, coba lihat yang ada di layar. Hari ini ceritanya tentang kepercayaan Abraham diuji. Setelah menunggu lama untuk mendapatkan anak, ketika sudah mendapatkan, anak itu mau diminta lagi sama Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana sikap Abraham? Yuk, kita mau belajar ya hari ini ya. Bagaimana sikap Abraham terhadap sesuatu yang dia punya, yang dia sayang, tapi kalau udah diminta Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nah, yuk kita buka slide berikutnya. Sudah ya, sudah ditulis ya? Coba, Tian silakan ditulis dulu nak. Karena baru pertama ikut ya, enggak apa-apa. Ini judul kita hari ini, kepercayaan Abraham diuji dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nah, sudah sampai Kejadian 22 ya. Dulu kita mulainya dari Kejadian 1. Sekarang sudah sampai 22. Sudah Tian? Sudah selesai? Sudah, yuk kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ada sebuah pertanyaan di sini. Anak-anak, apa yang akan kamu lakukan jika barang kesayanganmu diminta oleh seseorang? Yuk, kita jawab dulu pertanyaan ini ya. Apa yang akan kamu lakukan ketika sesuatu yang kamu suka itu diminta orang lain? Coba Bu Ari mau tanya Nara. Kira-kira apa yang kamu lakukan, Ra? Geramnya aku. Apa? Kamu jawab apa, Ra? Marah. Marah. Ya, marah ndak boleh. Ini barang kesukaanku. Ndak boleh kamu minta. Ya, sekarang Raika. Raika, apa yang kamu lakukan jika barang kesayanganmu diminta orang lain? Apa ya? Aku bingung nih. Aduh, aku Namanya tak bingung. oleh ke. Oh, diolehke. Ya, berarti boleh, ya toh? Meskipun itu barang kesayangan, kalau diminta orang lain tak kasihkan, ya. Beda jawaban. Ditunggu malah bingung, Bu. Ayo kok malah bingung. Oke, sekarang Olin. Olin, apa yang kamu lakukan, Lin, jika barang kesayanganmu diminta orang lain, nak? Dikasihkan apa enggak? Enggak. Enggak. Ya, karena itu barang kesayanganku, enggak boleh diminta orang lain, ya. Itu jawabannya Olin. Kalau Sean, boleh enggak diminta orang lain, nak, barang kesayanganmu? Enggak. Enggak. Tian, boleh enggak kalau punya barang kesayangan diminta orang lain? Oh, boleh enggak? Boleh. 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 Ya, sekarang Mela, yuklah. Piye kalau barangmu diminta orang lain lah. Sana dulu, Bu. Oh, Sampai piye wano? sebel. Sebel ya, sebel wong itu kesayangan kok diminta orang lain gitu ya. Nah, anak-anak, kadang sebagai manusia, sesuatu yang berharga diminta orang lain, itu rasanya di dalam hati kita tidak
tidak ingin gitu ya. Kita berusaha untuk mempertahankan apa yang kita punya supaya tidak diminta oleh orang lain. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana Iska diminta lagi oleh Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana sikapnya Abraham? Kira-kira diberikan sama Tuhan atau enggak? Yuk, kita lihat ceritanya ya. Bagaimana kisahnya ketika Tuhan meminta Iskak kembali. Yuk, kita lihat dulu videonya ya. Sebentar. Mari kita lihat yang ada di layar ya. Yuk, kita lihat video berikut ini. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku."
diminta Tuhan saja diberikan. Ya, Tuhan minta supaya Iska dibawa ke sebuah gunung ya untuk dikorbankan di situ. Nah, karena percayanya Abraham sama Tuhan, dia ikut saja. Ya, anak loh itu, kita tadi ditanya satu-satu, barang saja ndak mau kasih ya, apalagi anak. Yuk, sekarang kita perdalam lagi ya. Mari kita tulis satu-satu. Tadi judulnya sudah ya. Sekarang lanjut yuk ke ceritanya. Sebentar. Kita lanjut ke cerita kita hari ini. Bagaimana Abraham begitu percaya sama Tuhan, begitu cinta sama Tuhan gitu ya, sehingga apapun yang diperintahkan Tuhan, Abraham lakukan, termasuk membawa anaknya ke sebuah gunung ya, untuk dikembalikan kepada Tuhan. Yuk, judulnya tadi sudah. Nah, yuk. Ini ya, yang pertama. Keluar ya, sebentar nak. Sepertinya ada sesuatu ini ya, sebentar. Yuk, sudah kelihatan ya? Nah, kemarin kita bicara tentang Iska lahir. Sekarang Iska mulai tumbuh menjadi besar. Ya, tumbuh menjadi besar ya. Bayi, kemudian anak-anak seperti Olin, seperti Sean, kecil dulu, kemudian jadi seperti kakak-kakak yang sudah besar. Nah, lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham kepada Tuhan. Nah, jadi besok kalau ada pertanyaan, Abraham punya anak, siapa namanya? Coba Bu Hari tanya sama Sean dulu. Sean, anaknya Abraham siapa namanya? Isa. Isa. Olin, anaknya Abraham siapa namanya, Lin? Siapa, Lin? Ya, dibuka mic-nya. Isa. Isa. Ya, besok kalau ditanya, kalau ada pelajaran di sekolah, siapa nama anak Abraham? Isa. Nah, kalau dibalik, siapa bapak dan ibunya Isa? Ayo. Tahu enggak ya? Kemarin sudah loh, minggu-minggu lalu sudah kita bahas. Ya, ada yang tahu siapa nama bapak dan ibunya Isa? Abraham dan Sarai. Ya, Abraham dan Sarah. Nama bapaknya Abraham, ibunya Sarah. Oke, Tian sudah selesai? Dibuka mic-nya, nak. Coba dibaca tulisanmu. Sudah. Ya, yuk dibaca. Sudah. Dibaca tulisannya, yuk. Belum sih. Oh. Ayo, Bu Ari tunggu. Ayo, diselesaikan. Ya. Tulis yang mana? Ini tulisan yang di bawah itu, nak. Tulis yang mana? Nggak kelihatan kok di layar. Isa tumbuh menjadi besar. Lalu Tuhan. Oh iya. Iya, ayo ditulis ya di bawah judulnya tadi. Olin sudah bisa nulis belum ya, Olin ya? Lin, sudah bisa nulis? Ya. Sudah. Kalau baca bisa belum? Oh, belum bisa. Ya, tunggu kakaknya sebentar ya. Yuk, Wano sudah selesai? Sudah. Sudah, ayo dibaca tulisannya, Wano.
Ishak tumbuh menjadi besar, lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham. Iya, menguji seberapa besar iman Abraham. Ujiannya dalam bentuk seperti apa? Tadi Bu Ari sudah cerita ya. Nanti Ishak diminta kembali oleh Tuhan. Oke. Yang kedua, Nara sudah selesai belum? Udah. Yuk dibaca tulisannya. Ishak tumbuh menjadi besar, lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham. Ya, yang terakhir, Yosia, dibaca tulisannya. Ishak tumbuh besar, lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham. Iya, sudah tumbuh besar ya. Sudah selesai semua? Tian sudah selesai belum ya? Belum. Oh ya, yuk Belum. ditunggu yuk pelan-pelan yuk ditunggu, enggak apa-apa. Temennya tunggu sebentar ya. Sean, Olin tunggu Kak Tian sebentar ya. Ishak tumbuh menjadi besar, lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham. Baru mau tanya, supaya tumbuh besar itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Coba Sean dulu. Sean, supaya kamu bisa jadi anak yang tumbuh besar, apa yang harus kamu lakukan? Makan yang banyak. Winter makan yang banyak. Kalau Olin, apa Lin yang harus kamu lakukan supaya bisa tumbuh besar, Lin? Apa Lin? Minum susu. Minum susu. Olin suka minum susu? Suka. Sehari berapa kali minum susunya? 2 kali. 2 kali. Susu coklat atau susu putih sukanya? Putih. Susu putih. Ya, besok tak kasih hadiah susu ya. Iya, pinter. Yuk, sudah selesai Tian? Sudah. Sudah. Yuk, kalau sudah lihat gambar selanjutnya. Yuk, anak, yuk lihat gambar yang ada di layar yuk. Nah, bagaimana Tuhan menguji Abraham? Tuhan berfirman kepada Abraham supaya Abraham pergi ke tanah Moria dan mempersembahkan Ishak sebagai korban di salah satu gunung. Wah, tadi di video sudah terlihat ya bagaimana Abraham mengajak Ishak ke sebuah gunung untuk dipersembahkan. Nah, yuk ditulis dulu yuk. Nggak kelihatan lagi ya? Sebentar. Kok hilang lagi ya? Ya, yuk. Nah, Tuhan berfirman kepada Abraham supaya ia pergi ke tanah Moria dan mempersembahkan Ishak sebagai korban di salah satu gunung. Ya, sambil nunggu kakaknya nulis, Bu Ari mau tanya sama Olin. Olin, sudah pernah lihat gunung belum? Sudah. Sudah. Gunung apa yang pernah kamu lihat, Lin? Namanya? Oh. Gunung itu tinggi enggak toh? Tinggi enggak? Gunung tinggi apa pendek? Tinggi. Tinggi, gunung itu tinggi ya. Sekarang Bari tanya sama Sean. Sean pernah nggak lihat gunung? Pernah. Pernah. Gunung apa namanya yang pernah Sean lihat? Merbabu sama Gunung Merbabu? Oh, Merapi ya, yang deket kita itu Gunung Merapi ya, tinggi gitu ya. Betul. Nah, Iska dan bapaknya Abraham itu mereka naik ke sebuah gunung. Kalau naik gunung pernah nggak, Lin? Olin? Kalau lihat gunung tadi pernah. Kalau naik gunung pernah nggak?
Belum pernah. Belum pernah. Oh iya, tinggi banget ya kalau naik gunung ya. Pasti capek jalannya. Karena tadi gunung kan tinggi toh. Olin bisa nyanyi lagunya naik-naik ke puncak gunung? Sean? Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Bisa? Yuk barengan, Olin sama Sean. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, naik ke puncak gunung. Terus, lah kok malah dong guyu. Tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oke, sudah ya, nanti lagi nyanyinya ya. Sudah selesai kakaknya? Sudah, yuk Tian dulu. Sudah selesai belum nak? Sudah. Sudah, yuk dibaca tulisannya. Tuhan berfirman kepada Abraham supaya ia pergi ke tanah Moria dan mempersembahkan Isa sebagai korban di salah satu gunung. Oke, pinter, sip. Yuk, sekarang yang belum, oh Nara. Nara, yuk dibaca Nara. Hah? Baca. Dibaca, yuk dibaca. Tuhan berfirman kepada Abraham supaya ia pergi ke tanah Moria dan mempersembahkan Ishak sebagai korban di salah satu gunung. Ya, oke, yuk kita lanjut ya. Apa yang dilakukan Abraham ketika Tuhan meminta Ishak? Nah, keesokan harinya Abraham memasang pelana keledai, memanggil bujangnya, dan membelah kayu untuk dijadikan korban bakaran. Nah, coba lihat gambarnya. Iska itu belum ngerti bahwa dirinya akan dikorbankan. Ya. Jadi dia masih ketawa-ketawa gitu ya. Dia tidak ada rasa takut. Nah, karena dia nggak tahu bahwa dia akan dikorbankan. Nah, coba dilihat gambarnya. Olin sama Sean, coba dilihat gambarnya. Yang kecil itu siapa namanya? Yang anak kecil. Siapa namanya tadi, ayo? Isa, betul, Isa. Lalu bapaknya yang berdiri di sampingnya, bawa tongkat, itu namanya siapa? Abraham, pinter. Nah, yang belakangnya itu bujang. Bujang itu kalau sekarang mungkin pembantu atau pegawainya gitu ya. Coba dihitung ada berapa itu bujangnya? Ada 2. Berapa, Lin? Coba dilihat gambarnya, Lin. Ada berapa orang, Olin, di situ? Bujangnya ada berapa? 2. Bujangnya 2 ditambah Ishak ditambah Abraham. Berarti yang naik ke gunung ada berapa orang? Ayo, Sean sama Olin dulu. 4, benar ya. 4, betul. Yang naik ke gunung nanti ada 4 orang. Abraham, Ishak, dan 2 bujangnya. Yuk, sudah selesai ya. Coba Mela dibaca tulisannya. Keesokan harinya, Abraham memasang pelana keledai, memanggil 2 bujangnya, dan membelah kayu untuk korban bakaran. Oke, Yosia. Keesokan harinya Abraham memasang pelana keledai, memanggil 2 bujangnya dan membelah kayu untuk korban bakaran. Oke, langsung ya. Abraham langsung siap. Keesokan harinya siap untuk berangkat ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Selanjutnya, mari kita buka slide berikutnya. Nah, karena perjalanannya jauh ya, berhari-hari,
Pada hari yang ketiga, perjalanan Abraham, ia melihat tempat yang ditunjukkan Tuhan. Abraham meminta bujangnya tinggal, sedangkan ia dan Ishak tetap melanjutkan perjalanan. Nah, jadi tadi setelah siap-siap, kemudian mereka berjalan berhari-hari. Nah, karena naik gunung, pergi ke tanah yang tadi ditunjukkan Tuhan, itu tempatnya sangat jauh. Ya, sehingga memerlukan waktu berhari-hari. Nah, pada hari yang ketiga, setelah lama berjalan, Abraham melihat tempat yang ditunjukkan Tuhan. Nah, kemudian Abraham meminta bujangnya. Abraham berkata, "Bujang, kamu tinggal di sini saja ya, tunggu aku di sini. Aku dan Ishak yang akan melanjutkan perjalanan." Nah, jadi nanti bujangnya tinggal di tempat di mana mereka melihat tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, yuk sambil lihat kakaknya nulis, Bu Ari mau tanya sama Olin sama Sean. Coba binatang apa yang mereka bawa itu? Keledai. Keledai. Oh, Sean sudah pernah lihat keledai? Sudah. Sudah. Di mana, Nak? Bonbin. Oh iya, di kebun binatang ya. Olin, kemanakah di Kaulin? Olin kemana ini tadi ya? Olin. Belum menjawab ya. Olin terlempar keluar. Ya, yuk sambil nunggu kakak-kakaknya selesai. Tadi Bu Hari sudah tanya sama Sean, binatang yang dibawa itu adalah keledai. Ya, zaman dulu kalau kemana-mana naiknya pakai keledai ya. Kalau sekarang sudah modern, pakai kereta, pakai pesawat ya. Yuk, Raika sudah selesai. Sudah, Bu. Yuk, dibaca tulisanmu, Nak. Pada hari ketiga perjalanan, Abraham melihat tempat yang ditunjukkan Tuhan. Abraham meminta bujangnya tinggal, sedangkan ia dan Ishak tetap melanjutkan perjalanan. Ya, oke. Sekarang Wano. Pada hari ketiga perjalanan, Abraham melihat tempat yang ditunjukkan Tuhan. Abraham meminta bujangnya tinggal, sedangkan ia dan Ishak tetap melanjutkan perjalanan. Ya, baik. Yuk, Tian sudah selesai belum, Nak? Belum. Yuk, ditunggu yuk. Ditunggu, enggak apa-apa, pelan-pelan ya. Oke. Nah, ini si siapa Wano sama Mela ini pernah lihat keledai belum? Lupa sih lebih tepatnya. Lupa bentuknya ya. Mungkin sekarang keledai itu sudah hampir punah ya. Jarang untuk bisa kita temui. Kalau zaman dulu ya itu transportasi yang utama, orang yang punya keledai itu sudah seperti orang kaya. Kalau sekarang mungkin seperti orang yang punya mobil mewah itu ya, kalau punya keledai. Oke, sudah Tian? Sudah. Sudah, yuk. Wih, Olin tak cari-cari loh, Lin. Kamu, Lin. Kemana tadi? Sudah ya? Yuk, kita lanjut yuk. Kita lihat slide berikutnya ya. Nah, setelah dua bujangnya diminta untuk tinggal, Iska dan Abraham terus berjalan. Berjalan naik terus ya, mendaki gunung. Kemudian Iska bertanya kepada bapaknya, "Bapak, di mana anak domba yang akan dibakar, akan dipersembahkan?" Ya, karena kan Iska bawa kayu bakar toh itu. Nah, kemudian Abraham menjawab, "Allah yang akan menyediakan." Ya, Abraham enggak
menceritakan kepada Iskak bahwa sesungguhnya dirinya lah yang nantinya akan dibakar atau dikorbankan. Iskak taunya yang akan dipersembahkan itu adalah anak domba. Nah, dari tadi tidak ada anak domba. Mereka juga tidak bawa anak domba. Makanya Iskak bingung. Kemudian ia bertanya kepada bapaknya, Pak, di mana anak domba yang akan kita bakar? Nah, karena tidak ada di situ ya, tidak dibawa tadi. Makanya Iskak bertanya, Oke, Olin. Lin, sudah pernah lihat domba belum, Lin? Sudah. Sudah, di mana Olin pernah lihat domba? Di mana, Lin? Hmm? Sudah pernah lihat domba? Di mana lihatnya? Di kebun binatang? Pernah? Olin pernah pergi ke kebun binatang? Pernah ya? Di sana banyak hewan termasuk domba. Iya. Yuk. Ada yang belum selesai nih? Tian sudah selesai belum, Nak? Belum. Ya, yuk, cepat yuk, ditunggu kakaknya yang lain. Yuk, Iskak bertanya. Iskak bertanya, di mana anak domba yang akan dibakar? Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan. Nah, tadi kisahnya yang naik melanjutkan perjalanan hanya Iskak dan Abraham ya. Jadi di gambar itu yang berjalan ke atas cuma 2 orang. Yang 2 orang, 2 bujangnya tadi diminta untuk menunggu di bawah. Nah, yuk. Nara, silakan dibaca tulisanmu. Nara. Ditinggal kemana ini ya? Yang belum siapa tadi ya? Mela. Ayolah dibaca tulisanmu lah. Ishak bertanya, di mana anak domba yang akan dibakar? Abraham menjawab, Allah yang menyediakan. Iya, Allah yang menyediakan. Yang kedua, Raika, silakan dibaca tulisannya. Ishak bertanya, di mana anak domba yang akan dibakar? Abraham menjawab, Allah yang menyediakan. Iya. Tian, sudah selesai? Sudah. Oke, yuk kita lanjut ya. Sudah selesai, kita lanjut. Mari kita simak apa yang ada di layar. Lihat gambarnya ya, Nak. Yuk. Nah, lihat itu gambarnya. Ketika Abraham sudah sampai di atas, ya. Abraham mendirikan mezbah, menyusun batu, mengikat Iskak dan meletakkannya di atas kayu. Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Nah, Lin, coba lihat gambarnya, Lin. Kamu takut nggak kalau seperti itu? Coba, Lin, dilihat gambarnya. Itu gambar apa, Lin? Coba Olin ceritakan, itu gambar apa, Lin? Orang tidur. Oh, iya betul. Orang tidur. Pinter ya. Anak yang lagi tidur. Coba sekarang Sean. Coba Sean, diceritakan itu gambar apa? Yang Sean lihat di gambar itu gambar apa, Nak? Gambar apa ini? Ini di atas sumur.
Di atas sumur. Pinter. Ada anak tidur di atas sumur. Tadi Olin juga menjawab ya. Ada anak tidur di atas sumur. Ternyata itu adalah Ishak yang mau dikorbankan oleh bapaknya atau Abraham. Ya. Ini loh, Abraham mengulurkan tangannya mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Disembelih berarti Ishak itu mau dibunuh, ya. Menakutkan toh ceritanya hari ini. Ya. Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Ya. Biasanya yang disembelih itu hewan, Bu. Kalau manusia ndak boleh, ya. Nanti kita lihat kisah berikutnya ya. Yuk, dibaca dulu. Nara, coba kamu baca. Dari tadi Bu Hari panggil kemana kamu? Yuk, Ra, dibaca, Ra. Abraham mendirikan mezbah, menyusun kayu, mengikat Ishak dan diletakkan di atas kayu. Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Iya. Medeni ya. Menakutkan. Ya. Wano, silakan dibaca tulisanmu. Abraham mendirikan mezbah, menyusun kayu, mengikat Ishak dan diletakkan di atas kayu. Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Iya. Ceritanya begitu menakutkan karena ada anak yang mau dikorbankan oleh bapaknya gitu ya. Tapi ini Tuhan lakukan untuk menguji kepercayaan atau imannya Abraham ya, bukan sesuatu yang untuk dicontoh ketika ada orang tua yang mengorbankan anaknya. Ya, yuk kita buka slide berikutnya, slide terakhir ya. Tian sudah selesai belum tadi? Sudah selesai belum, Tian? Sudah. Sudah, oke. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ketika Abraham mau menyembelih anaknya, ya, pisaunya sudah dekat dengan lehernya Ishak, malaikat Tuhan berseru supaya Abraham berhenti. Jangan dibunuh anaknya, jangan disembelih. Tuhan telah melihat bahwa Abraham takut akan Tuhan. Ya, coba Bu Hari mau tanya yuk sama Olin dan Sean. Sean sama Olin coba dilihat gambarnya, nak. Nah, itu gambar apa? Coba Olin dulu, itu gambar apa, Lin? Dipotong. Oh. Iya, bener ya. Itu ada anak yang mau dipotong karena bapaknya pegang pisau, ya. Nah, tapi apakah jadi dipotong? Coba Lin, jadi dipotong enggak anaknya Lin? Enggak, ya. Ketika mau deket di lehernya, Tuhan berkata, Abraham berhenti, ya, jangan dipotong anakmu. Ya, aku sudah tahu bahwa kamu benar-benar takut kepadaku. Nurut, ya. Nurut apapun yang dikatakan oleh Tuhan, Abraham selalu nurut meskipun harus mengorbankan anaknya. Nah, sudah selesai? Coba Raika, dibaca tulisanmu. Malaikat Tuhan berseru supaya Abraham berhenti. Tuhan telah melihat bahwa Abraham takut akan Allah. Ya, terima kasih. Yusia. Ya, Yuk Bu. dibaca. Malaikat Tuhan berseru supaya Abraham berhenti. Tuhan telah melihat bahwa Abraham takut akan Allah. Oke, ya sekarang Tian, sudah selesai belum? Sudah. Sudah dibaca tulisannya, nak?
Malaikat Tuhan berseru supaya Abraham berhenti. Tuhan telah melihat bahwa Abraham takut akan Allah. Oke, yuk lanjut slide yang terakhir ya. Ini bagian kita yang terakhir. Wih, sebentar. Nah, ini kisahnya berakhir di Tuhan telah menyediakan seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar sebagai pengganti Ishak. Nah, jadi Ishaknya, coba tanya sama Olin sama Sean, Ishaknya jadi dikorbankan apa tidak? Enggak. Enggak, tidak, betul ya, tidak jadi. Ya, waktu mau dikorbankan, Tuhan sudah bilang, berhenti, aku sudah melihat kepercayaan imanmu ya. Maka tengoklah ke belakang, di sana ada domba jantan. Coba lihat di gambar. Olin sama Sean lihat di gambar. Dombanya itu ada berapa di situ? Satu. Lihat kepalanya. Kepalanya itu kenapa? Kepala dombanya kenapa itu? Nyangkut di pohon. Kepalanya nyangkut di pohon ya. Tuhan bilang ke Abraham, ambillah domba itu sebagai pengganti anakmu, sebagai pengganti Iska untuk dikorbankan. Ya, coba yang belum baca siapa tadi? Nara, yuk Ra, dibaca tulisanmu. Tuhan telah menyediakan seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar sebagai pengganti Ishak. Oke, Mela, dibaca tulisannya. Tuhan telah menyediakan seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar sebagai Oke, terakhir. Raika. Ayo Kak. Tuhan telah menyediakan seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar sebagai pengganti Ishak. Oke, sudah ya? Semua sudah selesai? Tian sudah selesai nak? Sudah. Oke, yuk kita lanjut. Jadi, Iska tidak jadi dikorbankan. Ya, sebagai penggantinya, Tuhan menyediakan domba yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham sangat bersyukur karena Iska selamat. Yuk, silakan ditulis. Ini bagian terakhir cerita kita hari ini ya. Karena tidak jadi dikorbankan, Tuhan mengembalikan Ishak kembali kepada Abraham. Maka Abraham bersyukur karena Ishak selamat. Ya, coba Olin sama Sean lihat gambar yang ada di layar nak. Coba lihat apinya, api yang besar itu. Apa yang ada di dalam api itu? Domba. Iya, domba yang tadi kepalanya tersangkut di pohon tadi loh. Nah, menggantikan Iska. Iskanya akhirnya selamat duduk di samping bapaknya itu, ya. Nggak jadi disembelih atau dibakar, ya. Bagian kita yang terakhir sore hari ini, apa yang kamu dapatkan dari kisah kita di sore hari ini? Satu-satu ya. Bu Ari tanya mulai dari Yosi. Iya, Yos. Jangan apa ya? Bingung. Ya, Wano, apa yang kamu dapatkan dari kisah sore hari ini?
memahami bahwa iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga mempercayakan diri kepada Tuhan. Woi. Berat iki jawabannya ya. Sip, hebat, pinter tenan ya. Iman itu tidak hanya diucapkan, ya, tidak hanya sekedar berkata-kata, tapi benar-benar harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Abraham imannya besar sekali, sampai mengorbankan anaknya pun ia lakukan. Raika, apa yang kamu dapatkan dari kisah sore hari ini? Ya, Dek. Dadak dihitung nganggo rumus ngono apa piye iki? Enggak ya. Oh enggak ya. Harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, pinter. Seperti Abraham yang mendirikan mezbah, bersyukur kepada Tuhan karena anaknya selamat ya. Oh, Lin, apa yang kamu dapatkan dari kisah sore hari ini, Lin? Percaya pada Tuhan. Iya, pinter. Kita harus percaya pada Tuhan ya. Nara, apa yang kamu dapatkan kisah di sore hari ini? Taat. Taat kepada Tuhan. Abraham taat sama Tuhan, sekalipun itu berat untuk dia ya. Tian, apa yang kamu dapatkan dari kisah sore hari ini, Nak? Yang bisa kamu contoh dari Abraham apa? Ya, nanti dipikir dulu ya. Nanti kalau udah dapat jawaban bilang Bu Ari enggak apa-apa. Yang terakhir Sean. Sean, apa yang bisa kamu contoh dari Abraham sore hari ini, Nak? Kesetiaan. Iya, kesetiaan Abraham kepada Tuhan. Meskipun dia harus mengorbankan anaknya, tapi Tuhan setia. Ya, Abraham setia kepada Tuhan. Yuk, ditulis. Ini yang bisa kalian pelajari sore hari ini ya. Ya, nanti bisa ditambah jawabannya Wanu. Jawabannya Wanu tadi ya, bahwa iman itu harus kita hidupi, tidak hanya kita ucapkan saja. Nah, yuk silahkan ditulis apa yang ada di layar. Yang pertama, menuruti perintah Tuhan. Seperti Abraham tadi ya, nurut sama apa yang Tuhan katakan. Kemudian, berusahalah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Abraham juga memberi yang terbaik, memberikan anaknya loh kepada Tuhan, itu yang terbaik ya. Kemudian mensyukuri pertolongan Tuhan. Nah, yang keempat boleh ditambahkan bahwa iman tidak hanya diucapkan, tetapi juga harus kita laksanakan, kita hidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yuk, kalau ini sudah selesai, berarti belajar kita sore hari ini juga akan segera selesai. Siapa yang berani menutup dalam doa? Ya, siapa yang berani menutup dalam doa? Minggu lalu yang berdoa sudah Sean. Minggu ini Olin berani tutup doa, Olin? Olin mau nutup dalam doa? Olin? Coba suaranya yang keras, Nak. Bu Ari enggak denger ya? Halo, Lin? Olin tetap dalam doa ya? Iya, oke. Sebentar, tunggu kakak-kakaknya dulu. Nunggu kakaknya dulu selesai, setelah itu kita berdoa. Sudah selesai semua? Tian sudah selesai? Sudah. Nara sudah selesai? Sudah. Raika?
Sudah. Sudah, Vano dan Mela? Sudah. Yuk siap. Sudah. Yuk, berarti kalau sudah selesai semua, Bu Ari akhiri pelajaran kita di sore hari ini ya. Kita mau berdoa penutup yang berdoa Olin. Ya, Olin ajak teman-temannya berdoa dulu ya. Teman-teman mari kita berdoa. Gitu ya, Lin? Yuk. Teman-teman, mari kita terima kasih kami boleh cerita kesetiaan harapan. Boleh kami seperti Abraham. Terima kasih untuk sekolah minggu ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Olin, pinter hebat ya. Terima kasih anak-anak. Kita ketemu besok pagi di sekolah minggu ya. Jangan lupa catatannya di bawah. Oke? Dadah. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Dah. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kamu kok lama? Yuk, nunggu Tian lama banget toh dia.